Halo teman-teman, selamat datang di Dion Garage. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu mobil Jepang paling legendaris yang gak pernah habis ceritanya. Nissan Skyline. Mobil yang awalnya cuma sedan biasa di tahun 1957, tapi akhirnya berubah jadi monster balap yang dijuluki Godzilla. Dan sekarang jadi ikon otomotif yang disegani di seluruh dunia. Di video ini kita bakal kulik tuntas perjalanan panjang Skyline. Mulai dari kenapa mobil ini dibuat, gimana transformasinya dari mobil biasa jadi mobil balap kelas dunia, sampai kenapa sekarang harganya bisa fantastis dan jadi buruan para kolektor. Jadi siap-siap, karena kita bakal masuk ke dalam sejarah dan legenda Nissan Skyline yang seru banget. Yuk, langsung kita mulai. Jadi gini guys, cerita soal Skyline itu dimulai dari awal tahun 1957. Waktu itu, mobil ini dibuat pertama kali sama perusahaan yang namanya Prince Motor Company. Nah, awalnya si Skyline ini bukan mobil balap, tapi lebih ke sedan kecil yang mewah buat orang-orang kelas menengah ke atas di Jepang. Jadi dia tuh kayak mobil keren yang nyaman, dan performanya juga lebih oke daripada mobil Jepang lain di zamannya. Terus, tahun 1966, Prince Motor Company gabung sama Nissan. Dari situ, Skyline resmi jadi bagian dari Nissan dan mulai berubah haluannya. Di akhir 1960-an, Nissan mulai kepo sama dunia balap. Pengen bikin mobil yang gak cuma kenceng di lintasan, tapi juga bisa dibeli sama orang biasa. Nah, dari situ lahir deh si legenda, Skyline GT-R. Lanjut ke tahun 1969, Nissan ngenalin Skyline GT-R generasi pertama yang punya kode PGC10. Mobil ini dipersenjatai mesin 2.0 liter inline six yang bisa ngeluarin tenaga sekitar 160 tenaga kuda. Mungkin kalau sekarang 160 tenaga kuda biasa aja, tapi waktu itu tuh udah kayak monster karena teknologi mesinnya diambil dari mesin mobil balap Prince R380. Dan benar aja, Skyline GT-R ini langsung jadi raja di balapan Jepang. Menang lebih dari 50 lomba dalam waktu singkat. Terus di tahun 1973 muncul generasi baru, C110 atau yang dikenal juga sebagai Kenmeri Skyline. Desainnya keren banget dan sampai sekarang masih disukai banyak orang. Sayangnya, gara-gara krisis minyak dunia, produksi GT-R C110 cuma sekitar 197 unit doang. Jadinya, mobil ini jadi salah satu Skyline paling langka dan harganya juga mahal banget sekarang. Memasuki tahun 1980-an, Skyline memasuki era internasional. Nissan memperkenalkan Skyline generasi R30 dan R31. Di generasi ini, Skyline hadir dengan gaya kotak yang khas era 80-an. Lebih penting lagi, Nissan mulai mengembangkan teknologi turbocharger, terutama pada varian Skyline RS Turbo. Mobil ini juga semakin akrab dengan dunia motorsport, terutama di ajang balap touring. Skyline membuktikan diri sebagai sedan Jepang yang bukan hanya nyaman untuk harian, tapi juga beringas di lintasan balap. Era ini menjadi fondasi penting menuju puncak kejayaan Skyline di akhir dekade 1980-an. Oke, sekarang kita masuk ke masa paling epik dan puncak kejayaan Skyline yang sering banget dibahas para fans. Ceritanya dimulai dari generasi R32 GT-R yang keluar tahun 1989. Nah, R32 ini nggak cuma sekedar mobil keren, tapi dibekali mesin legendaris, RB26DETT. Itu mesin 2.6 liter twin turbo inline six yang performanya udah nggak perlu diragukan lagi. Mesin ini jadi salah satu alasan kenapa R32 bisa jadi raja di lintasan balap. Nggak cuma itu, teknologi yang dipasang juga canggih banget untuk zamannya. Seperti sistem ATTESA ETS, all-wheel drive, yang bikin traksi mobil ini juara di segala kondisi jalan. Ditambah lagi ada super high charge, yaitu kemudi 4 roda yang bikin mobil ini lincah banget waktu belok-belok. Karena kombinasi mesin dan teknologi ini, R32 langsung jadi monster di dunia balap. Sampai-sampai di Australia dia dijuluki Godzilla, karena benar-benar menggila semua lawannya di ajang Touring Car Championship. Bayangin aja, mobil asal Jepang dianggap monster, yang nggak bisa dikalahin lawan-lawannya dari negara lain. Makanya julukan Godzilla itu nempel banget sampai sekarang.
Lanjut ke generasi berikutnya, R33 GTR, yang keluar tahun 1995. Kalau lihat dari luar, mobil ini kelihatan lebih besar dan berat dibandingkan R32. Tapi jangan salah, performanya tetap luar biasa. Nissan sampai bawa mobil ini ke sirkuit Nürburgring di Jerman buat dites ketahanan dan performanya. Hasilnya, R33 makin dipercaya dan dihormati di dunia otomotif internasional. Karena sukses ngegabungin kenyamanan dan performa mobil balap dalam satu paket, jadi buat yang pengen mobil kenceng tapi tetap nyaman buat dipakai sehari-hari, R33 ini jawabannya. Terus kita sampai ke R34 GTR, yang keluar tahun 1999. Nah, ini dia Skyline GTR yang paling ikonik dan paling banyak dicari sampai sekarang. Desainnya lebih agresif, terlihat futuristik dan sporty. Pas banget buat yang suka mobil dengan tampilan yang nyentrik. Mesinnya sih masih RB26 DETT, yang sama kayak R32 dan R33. Tapi Nissan ngasih banyak penyempurnaan supaya performanya makin mantap dan tahan lama. Yang bikin R34 makin keren, mobil ini dilengkapi teknologi yang buat zamannya tuh udah wah banget. Ada multifunction display di dashboard yang bisa nunjukin data mesin secara real time. Mulai dari tekanan turbo, suhu oli, sampai waktu putaran mesin. Jadi pengemudi bisa langsung tahu kondisi mobil tanpa harus ngintip ke mesin. Gak cuma di dunia balap dan otomotif aja, R34 juga masuk ke budaya pop dan bikin namanya makin melejit. Kamu pasti pernah lihat kan, mobil ini muncul di video game terkenal kayak Gran Turismo, di anime legendaris Initial D, dan pastinya di film-film Fast and Furious yang bikin banyak orang di seluruh dunia jatuh cinta sama Skyline GTR. Bahkan buat banyak pencinta mobil, punya atau setidaknya ngebayangin punya R34 itu udah jadi mimpi terbesar. Jadi, dari R32 sampai R34, Skyline GTR tuh bukan cuma soal kecepatan dan teknologi, tapi juga soal gimana jadi mobil ini bisa jadi simbol budaya otomotif yang mendunia dan tetap jadi legenda sampai sekarang. Oke, jadi setelah produksi R34 dihentikan di tahun 2002, Nissan ambil langkah besar nih yang cukup ngejutin. Mereka pisahin jalan Skyline dan GTR. Jadi Skyline tetap lanjut tapi berubah jadi sedan mewah yang dijual dengan nama Infiniti di pasar internasional. Nah, sementara GTR nggak lagi pakai nama Skyline, tapi berdiri sendiri sebagai Nissan GTR dengan kode R35 yang keluar tahun 2007. R35 ini benar-benar beda banget dari pendahulunya. Mesin yang dipakai VR38 DETT 3.8 liter V6 twin turbo yang super gahar. Ditambah teknologi AWD terbaru yang bikin mobil ini tetap stabil dan ngebut. Yang keren, performanya bisa ngelawan supercar Eropa, macan Ferrari, Lamborghini, sama Porsche. Tapi harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi pada Agustus 2025 kemarin, para fans mendapatkan kabar duka bahwa Nissan mengucapkan selamat tinggal pada Nissan GTR karena disuntik mati setelah 18 tahun diproduksi. Ngomongin soal nilai, Skyline itu perjalanan nilainya luar biasa banget dari dulu sampai sekarang. Awalnya cuma sedan mewah biasa, terus berubah jadi monster balap yang ditakuti semua lawannya. Dan sekarang jadi mobil koleksi yang harganya fantastis. Contohnya Nissan Skyline GTR R34 V-Spec Tour. Itu bisa terjual lebih dari $400.000 Amerika. Yang kalau dirupiahkan tuh bisa lebih dari 6 miliar. Gila banget kan? Kenapa Skyline bisa sebegitu diminati? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, mesin RB26 DETT yang legendaris, gampang banget dituning sampai keluar tenaga ratusan bahkan ribuan kuda. Kedua, teknologi canggih yang waktu itu belum banyak dimiliki mobil lain, kayak sistem ATTESA, AWD, dan Super High Charge.
Ketiga, pengaruh budaya pop yang bikin mobil ini dikenal sampai ke seluruh dunia, jadi makin keren. Dan yang paling penting, eksklusivitasnya. Banyak varian Skyline GT-R cuma dijual di Jepang. Jadi di luar negeri mobil ini jadi barang langka, yang bikin orang-orang makin ngiler buat punya. Jadi dari yang awalnya cuma sedan elegan tahun 1957, Skyline udah berevolusi jadi monster balap yang dapat julukan Godzilla. Dan sekarang jadi ikon otomotif dunia. Skyline bukan cuma mobil biasa, tapi simbol teknologi Jepang, legenda balap, dan mimpi yang nggak pernah padam buat semua pecinta otomotif. Sampai sekarang, Skyline GT-R tetap jadi salah satu mobil JDM paling dicari, dihormati, dan dikoleksi di seluruh dunia. Nah, menurut kalian sendiri, generasi Skyline mana sih yang paling ikonik dan pantas disebut terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita otomotif seru lainnya. Follow sosial media kami, Instagram @diongarage.id dan TikTok @diongarage.id. Sampai jumpa di cerita otomotif seru lainnya dan peace out.